Pertama-tama sebelum memulai pengujian, kita bersihkan meja kerja dengan alkohol 70% dahulu. Cukup dilap-lap saja di bagian mejanya. Pada pengujian kali ini kita menggunakan medium Mueller Hinton agar atau MHA yang telah steril. Kemudian kita membutuhkan cawan Petri yang telah steril dan juga pembakar api bunsen. Sebelumnya kita bersihkan dulu bagian luar botol medium dengan alkohol 70%. Kemudian tuang medium secara aseptis dengan cara melalurkan mulut botol di atas panas api bunsen. Setelah itu kemudian tuangkan medium ke dalam cawan Petri sekitar kedalaman sekitar 5 mm. Lakukan hal yang sama ke cawan Petri selanjutnya. Selanjutnya kita biarkan sampai medium menjedal atau memadat. Sambil menunggu medium, sekarang kita akan membuat ekstra rempah segar. Di sini ada bawang putih dan jahe segar yang telah kita kupas dan kita cuci dengan menggunakan air matang, kemudian kita tiriskan. Kemudian juga ada wortel dan alu yang sudah kita sterilkan di dalam autoclave. Potong-potong jahe dan bawang putih seperti ini agar mempermudah dalam proses penghalusan. Siapkan wortel, kemudian haluskan jahe dan bawang putih menggunakan alur mortar steril. Setelah itu, kita tumbuk-tumbuk di dekat bunsen sampai halus seperti yang ada pada video ini. Sekarang kita akan menghaluskan jahe. Setelah halus, bawang putih ditambahkan aqua de steril sebanyak kurang lebih 10 ml. Setelah itu kita homogenkan dan tumbuk-tumbuk kembali. Ekstrak bawang putih segar ke dalam cawan Petri steril, kemudian kita beri label. Lakukan hal yang sama kepada jahe yang telah halus, kemudian kita tambahkan aqua de seperti pada video. Lakukan hal yang sama pada ekstra jahe, beri label pada ekstra jahe yang telah dimasukkan ke dalam cawan Petri kecil. Nah, sekarang kita akan membuat suspensi bakteri. Seperti bakteri uji yang digunakan adalah bakteri patogen Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Nah, yang ini adalah bakteri uji yang telah kita inkubasi selama kurang lebih 1 hari. Cara regenerasinya dapat kita lihat pada video sebelumnya. Ciri-ciri pertumbuhan pada bakteri ini adalah terbesan krim berwarna putih kekuningan pada permukaan agar. Kita akan membuat suspensi bakteri dengan cara meluruhkan dengan larutan NaCl 0,8%. Setelah itu kita bandingkan dengan larutan McFarland 0,5. Tabung-tabung ini berisi larutan NaCl 0,85% yang akan kita gunakan untuk meluruhkan bakteri. Dan tabung yang ini adalah larutan McFarland 0,5. Selanjutnya, kekeruhan suspensi akan kita ukur dengan menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 600 nanometer, absorbansi 0,1. Kekeruhan dengan absorbansi 0,1 setara dengan 1,5 dikali 10 pangkat 8 CFU per mili. Nah, sekarang kita perhatikan teknik untuk membuat suspensi dengan standar larutan McFarland 0,5. Nah, selanjutnya larutan NaCl 0,85% fisiologis kita tuangkan ke dalam agar miring bakteri patogen. Tuangkan larutan NaCl dengan cara melakukannya di atas api bunsen. Kemudian kita tuangkan larutan kira-kira tingginya setengah dari tinggi agar miring. Setelah kita tutup dan homogenkan secara perlahan, hati-hati jangan sampai agarnya hancur. Dapat kita lihat bakteri yang tumbuh pada permukaan agar miring sekarang sudah luruh oleh larutan NaCl.
Sekarang kita lihat warnanya menjadi lebih keruh ya teman-teman. Selanjutnya, ambil satu tabung NaCl yang baru, kemudian tuangkan suspensi tabung yang berada pada media miring tadi. Kita tuangkan beberapa tetes saja. Lalu kita homogenkan. Selanjutnya, bandingkan kekeruhan secara kasat mata pada tabung reaksi yang berisi McFarland 0,5. Nah, ini kita membandingkan kekeruhannya dengan NaCl setelah ditambahkan suspensi bakteri beberapa tetes. Larutan NaCl menjadi keruh. Nah, sekarang kita bandingkan dengan larutan standar McFarland. Apabila lebih keruh dibandingkan standar McFarland, maka kita harus menambahkan larutan NaCl. Apabila lebih pudar, maka akan ditambahkan lagi larutan suspensi yang berada pada agar miring. Jika kita lihat suspensi E. coli yang kita buat lebih keruh dibandingkan dengan McFarland, kita harus menambahkan larutan NaCl. Tuang NaCl beberapa tetes sampai kekeruhannya sama dengan McFarland 0,5. Apabila kita lihat suspensi yang buat kekeruhannya sudah mendekati kekeruhan dari McFarland, kemudian kita beri label ECOK agar tidak tertukar. Selanjutnya, kita akan membuat suspensi bakteri Staphylococcus aureus. Caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Kita tuangkan NaCl sampai setengah tabung reaksi dari agar miring. Selanjutnya, kita homogenkan secara perlahan agar bakteri uji lurus oleh larutan NaCl. Tuang beberapa tetes suspensi pada tabung agar miring ke dalam tabung yang berisi NaCl yang baru, kemudian homogenkan kembali. Sama seperti tadi, kita bandingkan dengan larutan standar secara kasat mata. Dapat kita lihat larutan suspensi yang dibuat ternyata lebih keruh dibandingkan dengan McFarland, maka kita tambahkan larutan NaCl secara fisiologis. Setelah itu, kita homogenkan dan bandingkan kembali. Jika sudah dirasa sama, maka beri label, kemudian akan kita cek absorbansinya dengan spektrofotometer. Ini adalah spektrofotometer yang kita gunakan. Pertama, set panjang gelombang di angka 600 nanometer. Kemudian klik tombol 0 ABS, maka display angka menunjukkan setting blank dan absorbansi 0,00A. Ini adalah suspensi larutan yang sudah kita buat tadi dan akan kita ukur absorbansinya. Kemudian ini adalah kuvet. Suspensi akan kita tuang ke dalam kuvet untuk selanjutnya diukur absorbansinya. Sebelum kita mengukur suspensi bakteri, pertama yang kita ukur adalah larutan McFarland sebagai blanco. Lalu kita tuangkan larutan blanco ke dalam kuvet sampai dengan batas yang ditentukan. Kemudian kuvet kita masukkan ke dalam spektro, kita tutup dan kita klik tombol 0 ABS, kemudian muncul setting blank dan 0,00A. Nah, selanjutnya kita tuangkan suspensi bakteri ke dalam kuvet, kemudian ukur absorbansinya. Menurut literatur, absorbansi mencapai nilai 0,1 sehingga setara dengan McFarland 0,5. Tuang suspensi ke dalam kuvet sampai tanda batas kuvet. Setelah itu, kita masukkan kuvet ke dalam spektro, kemudian kita lihat absorbansi yang terbaca pada display. Absorbansi yang terukur ternyata 0,011, sementara yang sesuai standar adalah absorbansi 0,1. Maka kita harus menambahkan suspensi pekat agar miring tadi agar absorbansinya meningkat. Setelah ditambahkan 1-2 tetes, kemudian homogenkan, lalu tuang ke dalam kuvet dan ukur lagi ke dalam spektrofotometer. Baca nilai A pada display terbaca 0,115. Catat pada logbook karena absorbansi sudah tercapai atau sesuai standar.
Selanjutnya kita ukur untuk suspensi Staphylococcus aureus. Caranya sama seperti tadi ya. Selanjutnya kita ukur menggunakan spektrofotometer. Nilai A yang didapatkan adalah 0,108 pada lookbook. Sekarang kita masuk ke tahapan pengujian antimikroba. Sekarang kita lihat apakah medium MAH yang kita tuang tadi sudah menjedal atau memadat. Sekarang kita beri label kepada cawan Petri dengan kode E. coli dan Staphylococcus aureus. Selanjutnya kita strik masing-masing cawan dengan suspensi yang telah kita ukur tadi dengan absorbansi yang telah kita catat. Strik menggunakan cotton swab steril. Buka sumbat tabung dengan menggunakan linking, lalu celupkan swab naik turun, kemudian peras ke dinding tabung. Kemudian ambil cawan Petri berisi agar MAH, lalu strik dengan metode langsung atau zigzag. Perhatikan ya teman-teman. Ambil cawan Petri, lalu angin-anginkan di atas bunsen. Kemudian kita strik dengan arah vertikal dari atas ke bawah atau zigzag seperti yang ada di video. Tutup cawan Petri, putar lalu strik vertikal lagi seperti yang ada di video. Terakhir, kita strik tepi dari cawan Petri lalu angin-anginkan ke atas bunsen. Jika pergantian bakteri, maka swab harus diganti dengan yang baru. Jika sudah, diamkan cawan selama 5 menit. Lalu paper dish ini akan kita rendam pada larutan yang di atas tadi. Langkah selanjutnya, kita labeli bagian bawah cawan dengan spidol permanen dengan kode K+ untuk kontrol positif, K- untuk kontrol negatif, J untuk ekstrak jahe, dan BP untuk ekstrak bawang putih. Selain ekstrak segar jahe dan bawang putih, kita juga menggunakan kontrol positif, antibiotik, dan kontrol negatif, Aquades steril. Langkah selanjutnya, ambil paper dish yang telah direndam menggunakan pinset, lalu taruh di atas tutup cawan, ketuk-ketuk agar ekstraknya turun. Selanjutnya, letakkan paper dish sesuai kode atau label, berikan spell antar sampel, lalu tekan paper dish perlahan agar menempel pada agar. Setelah semua selesai, selanjutnya kita bungkus cawan Petri menggunakan cling wrap seperti ini. Terakhir kita masukkan inkubator, kita inkubasi di suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Sekarang kita lihat di diameter zona bening ekstrak bawang putih segar. Dapat kita lihat di zona bening terbentuk pada kedua bakteri uji hampir sama. Berikut ini diameter zona bening yang terbentuk dari ekstrak jahe. Dapat kita lihat zona bening pada bakteri Staphylococcus lebih luas dibandingkan dengan E. coli.